Aliansi Penyelamat Konstitusi atau APK menggelar protes di depan KPU. Mereka menuntut agar Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Menarik, hari ini ada aksi demo di depan kantor KPU. Mereka menilai bahwa Gibran Rakabuming Raka harus didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 ini. Mereka juga menyebut bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres dari Bapak Prabowo Subianto ini ada hal-hal yang ganjil, ada nilai cacat moral, cacat hukum, dan cacat etika. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak mirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Gibran adalah cawapres ilegal. Gibran adalah cacat moral, cacat hukum, cacat etika. Oke, kami minta dengan hormat KPU agar mendiskualifikasi capres dan cawapres Prabowo Gibran. Kami muak. Oke, dan hari ini pun kita dipertontonkan di mana aparat negara, ASN, TNI, Polri, kita lihat terang-terangan menjadi alat kampanye kepentingan calon presiden Pak Prabowo Gibran. Apakah ini dibenarkan? Apakah ini dibenarkan? Oke kawan-kawan. Detik-detik menjelang Pilpres 2024 yang tinggal menghitung beberapa hari lagi ini, kegaduhan di bangsa ini bukannya semakin adem, tetapi malah semakin memanas. Ada apa kira-kira dengan Pilpres di tahun 2024 ini? Apakah ini akibat dari kita yang tidak taat akan konstitusi? Apakah ini bukti bahwa demokrasi di negara kesatuan Republik ini memang benar-benar sudah rusak? Sekejam inikah politik di Indonesia hari ini? Terus terang, ketika kita melihat Aliansi Penyelamat Konstitusi melakukan aksi unjuk rasa di kantor KPU, tentu ada hal yang tidak beres dengan pihak penegak hukum, dengan para penyelenggara pemilu di bangsa dan negara ini. Lantas, sampai kapan di negara kesatuan Republik Indonesia ini nilai-nilai demokrasi itu bisa tumbuh secara sehat? Apakah kita rakyat Indonesia sebagai generasi penerus bangsa harus tetap menikmati fenomena-fenomena kegaduhan-kegaduhan yang terjadi hari ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Tentu saja tidak. Kita menginginkan bahwa Pilpres 2024 ini bisa berlangsung dengan aman dan damai. Kita rakyat Indonesia menginginkan pemilu yang berkualitas, karena kita butuh figur-figur pemimpin yang berkualitas untuk mengayomi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Semoga saja tidak ada pertumpahan darah menjelang Pilpres 2024 ini. Mari kita lanjutkan lagi. Kenapa yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh? Itu tweet Budiman Sujatmiko 2019. Bukan tweet gua. Aman gua, ngecengin Prabowo tuh emang paling gampang lihat tweet lama temen-temennya gitu. Banyak, tapi banyak banget yang milih 02 gitu. Karena influencer kan. Maksud gue nggak apa-apa sih milih dari influencer, tapi yang kredibel gitu, buka bijak memilih.
banyak media kredibel. Ini nonton Coki Pardede. Apa kredibilitas Coki Pardede? Nih ya, jokesnya Coki Pardede itu jokesnya Ricky Gervais. Lo bisa tonton sendiri. Jadi Coki Pardede itu cuma orang yang copy paste quotes tanpa sumber gitu. Ya gue tahu dalam seni ada amati, tiru, modifikasi. Kalau modifikasinya translate tambahin cuak, ChatGPT juga bisa. Gak perlu Coki Pardede kan? Jangan dengerin influencer. Influencer tuh honest review aja masih bohong. Ini skincare favoritku, besok skincare favoritku. Yang mana yang favorit tuh? Kok beda-beda favoritmu? Gue pernah nonton Mbak Iwong. Dia jualan Xiaomi, bilang Xiaomi murah, Xiaomi bagus. Kata gue, ngerti apa lu tentang Xiaomi? Gue yakin Mbak Iwong gak pernah pakai Xiaomi. Instastory-nya gak pernah ngeblur. Mulus terus, masa Xiaomi ini? Pengen gue bahas capres lain. Gue tuh kayak gak ada concern gitu. Satu-satunya ya. Gue tuh percaya komedi nampol ke atas soalnya. Jadi udah bahas 02 aja, ngapain gue nampolin Anies ya? Elektabilitasnya udah rendah gitu. Biarin ditampolin kenyataan aja. Walaupun gue nggak suka ketika ada narasi pemilih Pak Anies adalah pemilih rasional. Rasional menurut siapa? Ada orang kelaparan. Pilih gue kasih makan siang gratis. Pilih, rasional itu. Udahlah, nggak ada pemilih rasional. Menurut gue, Pak Anies jangan lupa orang tuh milih dia karena emosi sama Ahok dulu gitu. Emosional semua. Dan narasi lain yang gue gak suka. Pemilu satu putaran. Pemilu damai satu putaran kata gue. Kan yang bikin berantem buzzer lu ya. Gak apa-apa kita 2 putaran dulu gak usah ikut. Damai pemilu. Itu semua, thank you. Lihat saja yang sudah bergabung ke 02 lupa sama jati dirinya. Lupa sama agamanya. Lupa bersama kita dulu berjuang. Hilaf semua, karena apa? Materi, jabatan, posisi, tersandera korupsi. Kita bebas berteriak sampai hari ini, tidak pernah ada takut. Kapasitas gue hanyalah seorang siswi di sekolah menengah atas, dan gue secara sadar gue gak mau memilih pemimpin untuk negara gue sendiri berdasarkan hal-hal yang kayak gitu, kayak berdasarkan gemoy-gemoy. What? Gue udah research dari lama, bahkan dari sebelum debat gue udah menentukan pilihan gue bakal kemana, dan sampai sekarang pun masih konsisten. Jujur gue masih gak paham kenapa banyak orang yang milih gara-gara gemoy. Kalian harusnya ngelihat visi misi mereka dan ngelihat apa yang akan mereka kerjakan gitu di 5 tahun ke depan untuk negara kita dan untuk kita sebagai masyarakat. Emang kegemoyan dia akan membawa negara kita kemana gitu loh. Kalau kalian cuma ngeliat dari aspek gemoy-gemoynya dia, dan kalau kalian milih gara-gara dia gemoy, itu FOMO banget. Saudaraku sebangsa dan setanah air, ketika kita mendengar alasan bahwa saya memilih paslon 02, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini karena gemoynya, terus terang, saya mau katakan bahwa hati nurani Anda, akal sehat Anda itu masih bisa berfungsi atau tidak? Jujur ya, risih ketika saya mendengar alasan yang mengatakan bahwa kami memilih Prabowo Subianto karena goyang gemoynya. Benar-benar kampret dah. Saudara, bangsa ini tidak bisa diajak untuk bercanda dalam memilih pemimpin. Gemoy itu tidak akan menafkahi bangsa ini. Tidak akan menyelesaikan persoalan bangsa ini untuk 5 tahun yang akan datang. Kita butuh pemimpin yang benar-benar program kerjanya itu berpihak kepada rakyat. Yang mau membangun bangsa dan negara ini. Bukan goyang gemoynya, bukan gimmick politiknya. Cobalah, buatlah alasan yang masuk di akal, yang rasional, ketika kita mau mendukung seorang. Jangan kita asal bacot, memalukan, seolah-olah bangsa ini adalah bangsa yang tidak bermartabat dan tidak berwibawa. Padahal orang-orang Indonesia itu hebat-hebat kok.
pintar pula. Tetapi kenapa bisa segoblok ini dalam memberikan alasan kenapa saya harus memilih Bapak Prabowo Subianto? Sangat lucu dan sangat miris. Menunjukkan bahwa pribadimu tidak berkualitas ketika kita memilih seorang hanya karena goyang gemoinya. Mari kita buka pikiran kita. Kita saat ini sedang mencari pemimpin untuk menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini untuk 1 periode ke depan, 2024 sampai 2029. Itu adalah waktu yang sangat dan amat panjang. Semestinya kita bisa berpikir, melihat, mempelajari program-program kerja mereka itu apakah akan berpihak kepada rakyat atau tidak. Kebijakan-kebijakan mereka di suatu hari nanti apakah akan berpihak kepada rakyat atau tidak. Jangan sampai kita menyesal hanya karena kita salah dalam memilih pemimpin. Lalu pada akhirnya kita mempersalahkan mereka yang sudah kita kasih mandat, yang sudah kita percayakan menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 di bangsa ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video di season kedua ini setidaknya bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita. Biar jangan sampai tweetnya Budiman Sujatmiko itu menjadi kenyataan bahwa syaratnya harus bodoh untuk memilih Prabowo Subianto. Mari, kita harus bisa mampu untuk berpikir waras. Mari, kita harus bisa mampu untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Mari kita lanjutkan lagi. Halo guys, jadi aku baru ngecekin Instagram sama TikTok aku. Itu rame banget komentarnya, aku gak nyangka sih bisa kayak gitu. Terus dari situ aku baca-baca, kayaknya stop deh nyerang Gibran. Karena tuh ada yang lebih parah dari Gibran, yaitu pendukungnya. Dari seorang Erick Thohir, nampaknya kita perlu mengambil pelajaran. Sekelas Erick Thohir yang kuliah di luar negeri, banyak menghabiskan waktunya di luar negeri, banyak berteman dengan orang-orang luar negeri, pun bisa termakan berita hoak, berita bohong mengenai isu BUMN akan dijadikan koperasi oleh Anies Baswedan. Sekelas Erick pun ternyata miskin literasi, apalagi pendukung-pendukung paslon 02. Jadi wajar mereka itu termakan isu-isu berita hoak, termakan isu-isu fitnah tanpa meng-cross check terlebih dahulu, lalu kemudian mereka menyebarkan berita-berita itu. Wajar, karena sekelas Erick Thohir pun yang kuliah di luar negeri bisa seperti itu, apalagi pendukung-pendukung paslon 02. Kalau cinta sudah membabi buta, maka akan hilanglah segala akal logika. Yang dimaksud oleh Anies itu bukan kooperasi, tapi korporasi. Nih dengar. Dari Timnas Amin bicara BUMN dibubarkan jadi koperasi. Ya berarti ada 1,6 juta pekerja di BUMN, berarti akan nganggur. Kenapa negara menggunakan korporasi? Karena negara membutuhkan fleksibilitas di dalam mengeksekusi. Saya di Jakarta nih, mengelola public transport di Jakarta. Saya punya dua pilihan. Saya serahkan kepada dinas perhubungan, atau saya membuat PT yang mengelola transportasi. Tapi kami pilih pakai PT. Kenapa? Karena PT ini mudah melakukan kontrak dengan siapa saja. Hiring, firing bisa dikerjakan tanpa terikat dengan peraturan ASN yang rumit. Investasi bisa dilakukan, kerjasama dengan periklanan bisa dilakukan. Jadi kenapa menggunakan instrumen korporasi? Bukan karena negara mau cari untung, tapi negara membutuhkan fleksibilitas di dalam menjalankan tugas pemerintah, tugas pembangunan itu. Kalau susu ya, yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Ya. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah ada pengawet, dan mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya. Ini parah nih.
Tenang. Kalau kita punya kehendak, ya kita harus perbanyak kita punya populasi sapi di Indonesia. Ya kan? Dan ini sebetulnya dulu waktu zaman Orde Baru ini sebetulnya sebagian sudah dilaksanakan. Jadi dulu ada regulasi, ya kan, yang orang-orang banyak tidak suka, orang luar negeri, bahwa ada kewajiban perusahaan-perusahaan yang import, ya, untuk beli susu dari peternak kita, sampai produksi susu Indonesia dari dalam negeri 50% dari konsumsi. Tapi dengan sistem liberalisasi yang kayak begini, sekarang sudah mungkin produksi dalam negeri mungkin tinggal, saya dengar tinggal 15%. Saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan kita menyimak program susu gratis yang disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Mari kita berpikir dengan menggunakan logika akal sehat. Jika Prabowo Subianto terpilih sebagai presiden di bangsa ini, dia akan berkuasa di negara kesatuan Republik Indonesia ini selama 5 tahun. Lantas, ketika dia membuat program susu gratis, kita harus menunggu impor sapi dari luar negeri. Lantas, apakah ketika sapi itu diimpor dari luar negeri, langsung bisa diproduksi atau hasilnya bisa kita rasakan? Tentu saja tidak. Butuh waktu yang lama lagi. Artinya bahwa kapan program susu gratis ini bisa terrealisasi? Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, Prabowo berbicara bahwa susu yang dibagikan kepada masyarakat Indonesia itu, khususnya kepada siswa, itu adalah susu yang diambil dari sapi langsung, yang diperas secara langsung. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming Raka? Susu UHT yang dibagikan kepada masyarakat saat kampanye. Dari sini kita bisa tahu bahwa program susu gratis itu adalah program abal-abal. Program yang tidak punya perhitungan. Program yang tidak punya analisa yang matang terlebih dahulu. Sehingga pada akhirnya saya menilai bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis ini adalah salah satu program dari paslon 02 yang mubazir atau tidak berfaedah. Mari kita berpikir secara sehat. 2019 saya disuruh Pak Jokowi jangan memilih yang melanggar HAM. Saya turutin, Pak. Terus 2024 saya disuruh Pak Jokowi memilih yang melanggar HAM. Sorry. Gimana Mas Aris? Ya, kalau tadi saya lihat memang pertanyaannya Pak Prabowo itu sedikit salah alamat ke Mas Ganjar. Menanyakan bahwa bagaimana, setuju tidak makan siang untuk ibu hamil itu menurunkan stunting. Jangan ditanya, kalau Mas Ganjar itu berhasil menurunkan angka stunting itu sekitar 17% di Jawa Tengah. Dari yang angkanya itu 37% pada awal menjabat sampai di 2022 tinggal 20-an persen. Artinya memang Mas Ganjar sudah paham betul. Nah Pak Prabowo juga saya sebenarnya mau tanya sama Bang Kodari. Bang Kodarinya lagi keluar. Lagi ke toilet Mr. Q. Jadi begini, apakah Pak Prabowo ini sedang merevisi program dan visi misinya? Karena setahu saya yang ditulis dan digembar-gemborkan itu programnya makan siang gratis untuk anak sekolah. Sekarang ada lagi tambahan untuk ibu hamil. Ada pula lagi tambahan ini untuk anak-anak Indonesia. Tadi juga dikatakan makan gratis doang. Sebentar, ini kalau makan siang gratis saja untuk anak siswa sekolah itu 450 triliun anggarannya. Oke lah, taruhlah ambil 500 triliun kalau ditambah ibu hamil. Tadi juga nggak disebutin, makannya makan siang aja apa makan 3 kali makan. Kalau 3 kali makan, 500 triliun kali 3, 1.500. APBN kita 2.400 triliun. Jadi ini program omong kosong saya pikir. Jadi ya silakan masyarakat menilai apakah ini janji-janji belaka atau ya Pak Prabowo lagi merevisi sendiri visi misinya. Apa jangan-jangan Pak Prabowo juga
tidak hafal visi misinya seperti itu. Itu Bang. Jadi ya saya pikir debat kali ini menunjukkan kegagalan Pak Prabowo memahami visi misinya sendiri seperti itu. Terima kasih. Silakan Bang Kodar. Di mana di dunia ini negara memperkarakan warga negara? Otaknya di mana coba? Kepala negara kita pilih. Atas nama hukum dia perkarakan saya. Loh, Anda itu, kepala negara itu kacung saya. Kepala negara, calon-calon presiden, jadi pengemis suara hari ini kan. Pilih saya nomor 1, 2, 3. Mereka peminta-minta. Begitu jadi presiden, mereka menghalangi kami, warga negara, untuk mengkritik mereka. Sinting. Kalau terjadi percekcokan, saya protes pada presiden, saya protes pada menteri, ya udah bicara aja seperti ini kan. Emang kalau saya kritik itu kejahatan. Jahat itu kalau saya sakiti orang dan dia luka. Pejabat negara itu nggak boleh luka. Karena kita gaji dia. Tetapi korupsi terjadi karena pejabat negara mengalami surplus kekuasaan. Sumber korupsi itu karena ada surplus kekuasaan. Ada hierarki akhirnya. Dan itu yang kita persoalkan sekarang tuh. Keputusan Mahkamah Konstitusi dibatalkan oleh keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK. Anda lihat butir ke-8 di dalam keputusan atau kesimpulan yang ditandatangani oleh Jimli Asidik. Ketua MK bersalah secara etik karena membuka ruang intervensi pihak luar. Kan bunyinya begitu. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan dalam konten saya hari ini kepada pemirsa sekalian. Bahwa pertama, program makan siang gratis dari Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini adalah program omong kosong. Semoga saja kita rakyat Indonesia bisa mempelajari asal-usul mekanisme dengan program makan siang gratis ini. Masuk di akal atau tidak. Jangan sampai kita terjebak hanya karena gimmick politik atau janji-janji kampanye yang rasanya manis, yang rasanya enak, tetapi hasilnya pahit, bahkan nihil. Seolah-olah bangsa ini dijadikan sebagai ladang bisnis. Seolah-olah bangsa ini sedang dilanda kemiskinan. Seolah-olah bangsa ini sedang dilanda kelaparan yang begitu luar biasa. Lalu, pernyataan dari Rocky Gerung tadi mau menjelaskan kepada kita rakyat Indonesia bahwa bangsa kita hari ini, demokrasi kita hari ini memang benar-benar sedang rusak. Karena aksi-aksi brutal yang dilakukan oleh segelintir orang yang haus akan kekuasaan. Lantas, apakah kita masih melihat bangsa kita harus mengalami hal-hal kebrutalan dan kesakitan seperti ini? Apakah kita sebagai rakyat Indonesia tidak bisa bersuara, tidak bisa membela untuk menjaga marwah dan bangsa ini? Maukah kita ketika melihat bangsa ini rusak hanya kena ulah dari segelintir orang? Tentu saja tidak. Mari kita berjuang bersama-sama dalam menjaga nilai-nilai konstitusi, dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, dalam menjaga nilai Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena bangsa ini bukan hanya sekedar mereka yang saat ini berkuasa untuk berkuasa terus sampai selamanya, seolah-olah bangsa ini bukan negara demokrasi. Seolah-olah sudah jadi negara kerajaan. Sekali lagi, Pilpres tinggal menghitung hari. Tetapi kita rakyat Indonesia minimal harus konsisten dalam membela
dan memperjuangkan kebenaran di bangsa dan negara ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.